Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 2. Di sini kami akan mereview laporan KLAS yang ada di Bukit Tinggi. Baik, sebelumnya di anggota kelompok kami ada Septia Mida, ada Farida Hanum, ada Fajratul Aini, ada Siti Vini, ada saya sendiri Farah Maruf, lalu ada Arya. Nah, di sini pembahasan kita kali ini yang pertama ada identifikasi dan inventarisasi regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLAS. Lalu kita ada identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang saat ini berlaku. Kemudian berdasarkan teori atau paparan dosen dan regulasi yang relevan, dibuat diagram alir proses pelaksanaan KLHS yang paling mutakhir. Lalu kemudian kita mengevaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir tersebut dengan menunjukkan di bagaimana dalam laporan tersebut semua proses sudah dilakukan dan dilaporkan. Nah, untuk bagian pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu identifikasi dan inventarisasi regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLHS. Next. Di mana regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLHS, yaitu pertama ada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, di mana pada pasal 2 ayat 2 berisikan KLHS ini wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RT/RW beserta rencana rincinya, RPJP, RPJM, dan yang kedua ada KRP potensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup. Next. Untuk peraturan yang kedua, yaitu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di mana pada pasal 3 sendiri, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme pertama pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD. Selanjutnya, pengkajian pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir, yaitu penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Next. Selanjutnya itu ada identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang saat ini berlaku. Next. Untuk yang pertama itu ada pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup. Yang A itu melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Yang B itu melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Yang C itu menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang kedua yaitu perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program. Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program akan dijadikan dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program memuat yang pertama, materi perbaikan kebijakan, rencana, dan atau program atau KRT, dan yang kedua, informasi jenis usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan tidak diperbolehkan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang ketiga itu ada berdasarkan teori atau paparan dosen dan regulasi yang relevan, dibuat diagram alir proses pelaksanaan KLHS yang paling mutakhir.
Next. Di mana diagram alir proses pelaksanaan KLHS berdasarkan teori paparan dosen dan regulasi yang relevan pada slide. Yang pertama itu ada penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat. Selanjutnya ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada analisis pengaruh. Yang keempat ada rumusan alternatif. Ada penjaminan kualitas dan ada menyusun KAK atau kerangka acuan kerja. Ada isu muatan materi KRP, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, dan terakhir penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian. Next. Yang keempat, yaitu ada evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir tersebut dengan menunjukkan di bagian mana dalam laporan tersebut semua proses sudah dilaksanakan dan dilaporkan. Next. Di mana untuk evaluasi laporan KLHS, yang pertama itu ada proses pelaksanaan KLHS yang paling mutakhir, di mana ada penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat, yang kedua menyusun KAK atau kerangka acuan kerja, ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, isu muatan materi KRP, analisis pengaruh, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, rumusan alternatif, penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian, penjaminan kualitas, yang terakhir ada pendokumentasian dan validasi. Sedangkan untuk evaluasi laporan KLHS, yang pertama itu ada pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, selanjutnya ada pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir ada penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD. Siapa dari rekan saya? Baiklah, selanjutnya itu ada identifikasi dan catat hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilaksanakan oleh penyusunan KLHS. Selanjutnya untuk hal-hal yang seharusnya dilakukan penyusun KLHS adalah untuk penyusun kerangka acuan kerja, di mana untuk penyusunan kerangka acuan kerja ini penting dilakukan sebab kerangka acuan kerja sangat membantu dalam merencanakan penganggaran kegiatan, dan ini menjawab pertanyaan mengenai apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu rencana. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farida atas evaluasinya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, yaitu dokumen KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukit Tinggi tahun 2021-2026. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, dan mohon untuk feedbacknya video kami kepada kelompok kami, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.